Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahikumullah. Jumpa lagi dengan hamba Pits Home Channel yang selalu menyajikan info-info yang menarik seputar iman Islam. Sebelum memulai videonya kita berdoa dulu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari fitnah dan tipu daya kaum kafir agar selamat dunia akhirat, amin. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga semua umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak, amin. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan Al-Quran bukanlah ensiklopedia sains. Akan tetapi, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak. Terdapat sekitar 750 ayat. Bahkan, wahyu paling awal yang diterima Nabi Muhammad mengandung indikasi pentingnya proses investigasi atau penyelidikan. Informasi Al-Quran tentang fenomena alam ini dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia kepada Allah. Menurut Dr. Zakir Naik, Al-Quran adalah kitab penuh dengan mukjizat, literatur bahasa Arab terbaik dan sesuai dengan sains. Mungkin di masa depan zamannya berbeda lagi. Tidak seperti sekarang yang seakan kebenaran selalu diukur dengan sains dan teknologi. Tapi bagaimanapun kondisi masa depan, maka Al-Quran sebagai firman Tuhan akan membuktikan kebenaran dirinya. Di video kali ini hamba akan mereaksikan kebingungan Oten terhadap surah Ar-Ra'd ayat 3 tentang buah-buahan yang berpasang-pasangan dan memiliki jenis kelamin. Mari simak cuplikannya. Jangan sakit hati, jangan baper, jangan menghujat ya, atau jangan jadi anak bawang nanti bilang mama aku bisa, jangan gitu ya. Jadi kita memang harus berdiskusi, nah ini benar nggak sih gitu loh, gitu ya teman-teman. Jadi jangan terus wah nuduh ini fitnah, jangan ya, masuk jelasin maksudnya itu seperti ini gitu loh, maunya seperti ini gitu, jadi jelas gitu kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Di sini Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Nah buah itu pasangannya seperti apa, nah nanti kita kulas ya. Nah jadi teman-teman yang dari Kedar silahkan masuk, tapi menggunakan data. Jangan artikel dijadikan kitab suci atau jangan artikel dijadikan sahih, kan gitu ya. Masa sih QS harus dipatahkan menggunakan artikel? Bener nggak sih? Kan gitu ya teman-teman. Jadi silahkan masuk untuk berdiskusi, gitu ya. Nah dan saya bacakan ya di sini mengenai QS Al-Ra'd ayat 3 ya. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan kaum yang memikirkan. Nah, saya ulang ya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Nah, semua buah-buahan berpasang-pasangan. Nah, di sini teman-teman yang bikin saya bingung gitu loh. Ada ya buah-buahan itu berpasang-pasangan gitu loh. Apakah buah-buahan itu mempunyai jenis kelamin? Kan gitu kan, bingung saya. Nah, goblok. Gini ya Ten, makanya sekali-kali turun ke ladang jangan baca Al-Qibul melulu, sambil makan bipang, jadinya lemak menumpuk di otak. Akibatnya darah yang harusnya mengalir ke otak jadi tersumbat, hahaha. الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan, Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kepala Oten langsung pusing 7 keliling dengan kalimat, dan padanya Dia menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan. Padahal tidak ada yang aneh dengan hal tersebut. Faktanya semua tanaman yang berbunga memiliki kelamin jantan dan betina sebagai alat reproduksi sebelum menjadi buah dan biji. Ini saya kasih gambaran yang jelas agar pikiran kalian terbuka ya, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi cuman tidur di kelas hahaha. Saya kasih contoh bunga semangka sebelum jadi buah. Dalam gambar ini ada 2 jenis bunga, yang atas berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri fisik bagian bawah putih, yang terlihat menggembung seperti bakal buah. Sedangkan bunga berjenis kelamin jantan tampak lebih kecil. Tanaman semangka dan sejenisnya memerlukan bantuan manusia untuk proses penyerbukan agar buah yang dihasilkan bisa tumbuh sempurna. Ada juga tanaman yang proses penyerbukannya dilakukan secara alami hanya dengan bantuan serangga dan angin, karena alat reproduksi jantan dan betina berada dalam satu putik. Contohnya ada dalam gambar berikut ini. Benang sari adalah alat kelamin atau organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari pada bunga terletak berdekatan dengan putik, yaitu di antara pusat putik dan sekitar kelopak atau mengelilingi putik. Sel-sel kelamin jantan pada bunga akan dihasilkan di benang sari. Putik adalah alat perkembangbiakan atau alat kelamin betina pada tanaman. Putik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala putik, stigma, tangkai putik, style, dan ovarium, ovari. Dari kepala putik sampai ovarium, memiliki ukuran panjang sekitar 5 cm. Kepala putik bersifat lengket sehingga memudahkan serbuk sari mudah menempel di atasnya. Di bawah kepala putik, terdapat tangkai putik yang berbentuk ramping. Di bagian paling bawah adalah ovarium, disebut juga bakal buah, yaitu tempat bakal biji tersimpan. Ovarium berbentuk lonjong membesar, di dalamnya tersimpan bakal biji. Pada saat proses pembuahan, bakal biji inilah yang akan berkembang menjadi biji, sedangkan ovarium berkembang menjadi buah. Mau tahu cara perkawinan bunga secara manual gak Ten? Sini aku kasih tahu biar pintar dikit. Sekian dulu video ini hamba sajikan. Semoga ikhwan filah yang menonton bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada salah dalam berucap maupun menyajikan konten.
Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.